Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kelompok kami yang beranggotakan 1. Nining Puspitasari, 2. Puspita Duyanti, 3. Aslina Kenita Restu, 4. Yuliana. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Perilaku Biaya Berbasis Fungsi. Sebelum memulainya, dimohon para audiens untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Presentasi pertama akan dimulai dengan saya. Silakan didengarkan. Perilaku biaya. Perilaku biaya adalah bagaimana kita untuk mengkaji total biaya dan biaya per unit perubahan sehubungan dengan perubahan output atau tingkat driver aktivitas. Tingkat driver yang perlu diperhatikan yaitu total tingkat biaya, biaya per unit, dan output driver aktivitas. Manfaat pengkajian biaya. 1. Memudahkan dalam perencanaan biaya. 2. Memudahkan dalam pengendalian biaya. 3. Memudahkan dalam pengambilan keputusan. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. 1. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya total yang berubah sesuai dengan perubahan output driver aktivitas, sedangkan biaya per unitnya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya variabel teknis dan biaya variabel diskresioner. 2. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas, sedangkan biaya per unit berubah secara berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Biaya tetap terdiri dari biaya tetap sudah dikomitmenkan dan biaya tetap diskresioner. 3. Biaya semivariabel atau semivariable cost. Biaya semivariabel adalah biaya total yang berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan output driver aktivitas, dan perubahan biaya per unit juga berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Pemilahan biaya semivariabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, biaya semivariabel harus dipilah menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Metode yang digunakan untuk memilah biaya semivariabel ini adalah 1. Metode biaya berjaga atau standby cost method. Biaya berjaga adalah biaya yang masih muncul selama kegiatan operasional dihentikan sementara waktu. Yang kedua yaitu metode titik tertinggi dan titik terendah atau high and low point method. Dalam metode titik tertinggi dan titik terendah, biaya variabel ditentukan dengan mengurangkan biaya pada aktivitas tertinggi dengan biaya pada aktivitas terendah. Tarif biaya variabel per unit dihitung dengan rumus biaya variabel per unit sama dengan biaya aktivitas tertinggi dikurangi biaya aktivitas terendah dibagi dengan aktivitas tertinggi dikurangi aktivitas terendah. Yang ketiga, ada metode diagram pencar atau yang biasa disebut dengan scattergram atau visual fit method. Nah, dalam metode ini terdapat pemilihan biaya semivariabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dilakukan dengan menetapkan semua nilai yang sudah diperoleh dari observasi dan dimasukkan ke dalam grafik. Nah, setelah itu ditarik grafik yang mewakili titik-titik yang terdapat dalam grafik penarikan. Nah, garis ini dilakukan secara visual. Lalu yang keempat, ada metode kuadrat terkecil atau disebut dengan least square method. Nah, metode ini berfungsi untuk memilih biaya semivariabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Nah, untuk metode ini dia itu menarik garis biaya dengan menggunakan statistik. Jadi ada rumus yang digunakan untuk metode ini, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah total biaya, A adalah biaya tetap, B adalah biaya variabel, dan X adalah tingkat aktivitas atau bisa disebut dengan output.
Atau B ini, biaya variabel ini bisa dicari dengan menggunakan sigma XY per sigma X kuadrat. Lalu untuk biaya tetap bisa dicari dengan menggunakan rata-rata dikurang B atau X rata-rata. Nah, lalu ada pendekatan perilaku biaya. Dalam perilaku biaya berbasis volume atau fungsi ini, perilaku total biaya dan biaya per unit hanya dihubungkan dengan unit dari driver. Nah, untuk format laba rugi bisa dilihat dari slide ini, yaitu di mana penjualan bisa masuk ke debit dan dikurangi oleh biaya variabel yang berbasis setiap unit. Nah, setelah dikurangi akan dihasilkan laba kontribusi dari sebuah perusahaan. Setelah laba kontribusi ditemukan, kemudian dikurangi lagi oleh biaya tetap sehingga akan menemukan laba bersih dari operasi perusahaan. Perilaku biaya berbasis aktivitas. Dalam perilaku biaya berbasis aktivitas, perilaku biaya tidak hanya dihubungkan dengan unit driver, tetapi juga dengan non-unit driver. Format laporan laba rugi seperti berikut. Penjualan, biaya variabel berbasis unit akan menghasilkan laba kontribusi. Biaya variabel berbasis non-unit. Laba yang dapat ditelusuri, biaya tetap akan menghasilkan laba operasional. Dampak automasi operasional terhadap perilaku biaya. Perubahan lingkungan bisnis dari tidak automasi atau padat karya menjadi automasi atau padat modal juga akan pengaruh terhadap pola perilaku biaya pekerja yang sebelumnya termasuk dalam kategori tenaga kerja langsung dan upahnya diklasifikasikan sebagai biaya variabel. Sekarang mengalami pergeseran kategori menjadi karyawan tetap atau sebagai operator mesin yang dibayar bulanan, dan jika dikategorikan sebagai tenaga kerja tidak langsung dan gajinya diklasifikasi sebagai biaya tetap. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.